Jika kekuatan super itu nyata, maka kekuatan untuk mempengaruhi orang mungkin adalah kekuatan terkuat yang tak terkalahkan. Hey, gue Lutfi Ali Mugni, lu bakal denger rangkuman buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Sebuah bacaan yang membuka kemungkinan bahwa kekuatan untuk mengontrol tindakan orang lain adalah sebuah kenyataan. Buku How to Win Friends and Influence People adalah sebuah karya klasik dari Dale Carnegie yang pertama kali terbit tahun 1936. Meski lebih tua dari NKRI, namun apa yang disampaikan buku ini masih sangat relevan diterapkan di masa sekarang. Banyak sekali ide terkait prinsip-prinsip dalam interaksi sosial yang dimuat di dalamnya. Cara terbaik memahami How to Win Friends and Influence People, gue rasa bisa dimulai dari memahami bagaimana buku ini menyampaikan teknik menghadapi orang secara umum. Kemudian kita lihat bagaimana buku ini menawarkan cara membuat orang setuju dengan pikiran lu dan bagaimana caranya mengubah orang tanpa penolakan. Gue yakin lu setuju bahwa interaksi sosial dibilang sukses ketika lu berhasil dianggap asik sama orang. Ketika lu udah asik, lu disukai, maka lampu hijau menyala, gerbang untuk mempengaruhi orang terbuka untuk lu. Buat mencapai itu, lu kudu tahu bahwa manusia senang dianggap penting oleh orang lain. Ketika berkomunikasi, lupakan pola komunikasi yang menjadikan lu sebagai bintangnya. Lu harus membuat orang merasa penting. Dengan begitu, ego akan mengarahkan mereka untuk menanggapi lu. Orang-orang lebih peduli tentang diri mereka sendiri, bukan tentang lu. Jadi lu harus gunakan pendekatan komunikasi yang fokus pada sesuatu yang menarik bagi lawan bicara lu. Lu gak bisa mancing ikan pakai bika Ambon. Lu tetap kudu nyari cacing buat umpan. Karena itu, memulai pembicaraan dengan topik hobi lawan bicara lu seringkali berhasil mancing mereka bercerita banyak. Pokoknya jangan lu yang jadi bintangnya, tapi lu kudu menyediakan panggung dan membimbing lawan bicara untuk merasa dia tokoh utamanya. Nah, bagaimana lu terlihat lebih natural dalam memerankan peran ini? Lu harus benar-benar penasaran sama apa yang dimiliki lawan bicara lu. Semua orang punya sesuatu untuk lu pelajari, dan lu harus cari tahu apa yang bisa lu ambil dari lawan bicara lu. Rasa penasaran bakal membawa lu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara natural, dan lawan bicara lu tetap merasa di atas awan karena mereka menjadi pihak yang lebih tahu dari lu. Kuncinya adalah berusaha menjadi pendengar yang baik, yang penuh dengan empati dan simpati. Rumus ini juga berlaku ketika berhadapan sama orang yang lagi marah-marah. Seringkali orang marah karena merasa diri mereka tidak didengar. Ketika lu berhasil menunjukkan simpati yang tulus kepada mereka, mereka akan melunak. Mereka merasa menemukan pendengar yang siap mendengarkan mereka. Bahasa tubuh juga penting dalam komunikasi. Bahkan mengambil 50% peran dalam keberhasilan komunikasi yang lu bangun. Karena itu, lu kudu memperhatikan gestur lu. Kata buku ini, senyum adalah hal wajib yang harus lu suguhkan. Senyum memberikan kesan positif buat lawan bicara dan secara tidak langsung juga mensugesti diri lu untuk tetap positif. Hal penting lainnya adalah menyebutkan nama. Memanggil seseorang dengan namanya membuat komunikasi terasa lebih personal bagi dia. Orang tersebut bakal ngerasa lu perhatian karena lu inget siapa dia. Jika lu bisa mengamalkan apa yang gue jelasin di bab 1 tadi, lu gak akan gagal jadi orang asik yang disukai semua orang. Tapi jadi asik aja gak cukup bikin orang mutlak setuju dengan apa yang lu sampaikan. Karena itu, ada amalan spesifik yang disampaikan Dale tentang bagaimana pendekatan yang harus lu lakukan ketika menemui orang yang berseberangan dengan lu. Pertama, jangan jadi sumbu pendek, gak perlu tersinggung. Lebih baik lu buka diskusi dengan kalimat yang menunjukkan keterbukaan. Seperti, iya sih mungkin gue salah, kalau menurut lu gimana baiknya? Ketika diskusi sudah terjadi, lu kudu fair. Jika lu melihat ada yang baik dari lawan bicara lu, maka puji dia. Apresiasi sifat bagus yang lu lihat dari cara dia menghadapi lu. Mungkin dia sabar karena masih bertahan ngobrol sama lu walaupun berseberangan, open-minded dengan fakta baru yang lu sampein, atau apapun yang lu rasa patut diapresiasi, maka jangan segan lu apresiasi. Kemudian lu juga kudu pahami apa yang mendasari pemikiran lawan bicara lu. Apa yang membuat mereka memiliki pendapat itu. Lu kudu paham bahwa di sudut pandang mereka pendapat tersebut benar. Bayangkan, jika kebenaran yang selama ini mereka yakini lu runtuhin dengan paksa.
Hal itu bakal ngehancurin mereka dan mengarahkan perdebatan ke konflik yang lebih besar. Lu juga bisa menjaga tensi lawan bicara dengan mengekspresikan rasa simpati lu pada situasi mereka. Kalimat sakti yang bisa lu gunakan adalah, lu berhak marah. Jika gue ada di posisi lu, gue mungkin bakal ngerasain hal yang sama. Hal penting lain yang kudu lu perhatikan adalah memastikan lu tidak memotong omongan lawan bicara lu. Berikan orang lain ruang yang cukup untuk bercerita. Seperti yang gue bilang di bab 1 tadi, mereka harus merasa diri mereka dipentingkan. Selanjutnya ketika lu berusaha membangun konklusi, membuat lawan bicara merasa terlibat dalam pembentukan kesepakatan sangatlah penting. Tanyakan solusi apa yang mereka tawarkan. Ini akan memberikan rasa memiliki karena mereka merasa punya kontribusi terhadap kesepakatan yang terjadi. Alhasil mereka akan dengan sadar patuh terhadap komitmen yang dibuat nantinya. Mengajukan pertanyaan lebih disarankan daripada lu mengkritik perbedaan pendapat dengan argumen. Mengkritik bakal men-trigger lawan lu buat bersikap defensif. Alhasil obrolan gak akan berkembang. Bahkan di bab 3 nanti, gue bakal bahas betapa powerfulnya pertanyaan dalam usaha lu mempengaruhi orang. Selanjutnya, bangun jembatan untuk mencapai kesepakatan. Cari atau dengan sengaja lu buat kesamaan antara lu dan lawan bicara. Caranya, bicarakan solusi-solusi yang secara umum mudah disetujui. Tujuannya biar lawan bicara banyak setuju sama lu. Ketika banyak hal yang sama antara lu dan lawan bicara, maka benteng mereka akan runtuh. Dari sini, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggiring lawan bicara lu ke arah kesepakatan yang lu mau. Mulai dari hal yang tidak terbantahkan, lalu lanjut terus mendekati poin yang mau lu capai. Misal, lu sama istri lu lagi beda pendapat. Lu mau makan ayam, istri lu mau bebek. Bangun jembatan dengan membuat banyak persamaan pendapat. Yang, bener gak kalau daging bebek tuh lebih alot dari ayam? Iya sih. Bebek mah harus bener banget cara masaknya, ya kan? Iya. Kalau di Madura sih aku percaya mereka jago. Kalau di daerah kita, kamu percaya nggak? Enggak, Yang. Di sini mah jarang ada bebek enak. Nah, udah mulai menjurus nih. Kemudian lu tekanin bahwa lu sedang memenuhi apa yang mereka mau. Lu bisa buat seolah lu sedang memikirkan kebaikan mereka. Masih masalah bebek. Beberapa hari lalu kamu ngeluh gigi sakit kan ya? Gak apa-apa maksain makan bebek. Takut juga sih. Kalau daging ayam gimana? Kan jauh lebih empuk. Bisa sih. Tapi aku pengen bebek. Kamu inget restoran ayam yang sambalnya kamu bilang mirip bebek Madura itu gak? Ingat? Gimana kalau kita ke sana? Boleh sih. Bagaimana cara mengubah orang lain sesuai dengan harapan lu tanpa mereka merasa tersinggung atau marah? Lu mengontrol mereka tapi mereka tetap merasa seneng sama hal itu. Pertama, lu kudu ingat orang lain ingin merasa penting. Mengajukan kritik secara langsung gak disaranin sama buku ini. Hal tersebut cuma bakal nyerang ego lawan bicara lu dan membuatnya males dengerin. Mulailah dengan pujian, karena lebih mudah menerima kritik setelah mendengarkan pujian. Keluarkan pujian yang tulus untuk hal bagus yang mereka miliki. Misal, lu punya karyawan baru yang kerjanya lama walaupun hasilnya cukup bagus. Lu mau dia bisa kerja lebih cepat. Mulai dengan memuji hasil kerjanya sebelum lu menyampaikan kritik terhadap durasi dia nyelesain kerjaan. Bro, ini lu keren banget sih bisa bikin laporan yang detail dan data-datanya cukup lengkap. Gitu misalnya. Kemudian mulai sedikit masuk ke poin yang ingin lu ubah. Kalau lu bisa ngasih laporan sebagus ini lebih cepat dari biasanya, lu lebih keren sih. Di sini emang rawan. Karena itu lu kasih isyarat bahwa lu tahu perubahan yang lu kehendaki tersebut memang sulit dilakuin. Pakai strategi nyeritain kesalahan lu, biar mereka merasa lu tidak sedang mengintimidasi. Pas gue baru kerja dulu, juga gue sering lewat deadline sih kalau ngasih laporan. Nah, sekarang bagian call to action. Daripada lu ngasih perintah langsung, Del nyaranin lu buat menggantinya sama pertanyaan. Kondisi psikologis yang dirasain orang dari lu ngasih pertanyaan sama lu merintah langsung tuh beda. Kalau pertanyaan, ngebuat orang merasa dihargai, karena lu ngasih tempat buat pendapat dia. Beda sama perintah langsung, yang membuat orang ngerasa lu di atas mereka. Lagi-lagi ego mereka bakal kesenggol. Contoh pertanyaan yang bisa lu ajukan adalah, menurut lu ada cara bagus gak sih biar laporan dengan bobot yang sama bisa selesai lebih cepat?
Pastiin kebanggaan diri lawan bicara lu gak runtuh dengan memuji kembali hal baik yang dia punya. Gue tahu lu pekerja keras dan lu selalu nemuin cara bikin kerjaan lu bagus. Kasih kesan kesalahan yang dia perbuat mudah diperbaiki. Caranya lu bisa kasih tahu bahwa mereka udah punya kemampuan yang cukup buat memperbaiki kesalahannya tersebut. Gue lihat lu udah cukup terbiasa sama laporan dan gue yakin lu bisa jauh lebih cepat ngerjainnya sekarang. Terakhir, kasih tahu mereka, jika mereka melakukan perubahan yang lu mau, maka mereka mendapat sesuatu yang mereka butuhkan. Kalau lu bisa kerjain laporan lebih cepat, gue pasti pertimbangin lu bisa naik gaji. Gue kira segitu aja rangkuman buku How to Win Friends and Influence People. Kalau lu mau baca bukunya, silakan lu beli di link yang gue taruh di deskripsi. Bye-bye!